Oi, pernah nggak denger nama Sundaland? Dulu ini adalah daratan besar yang menyatukan Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan semenanjung Malaysia. Luasnya lebih dari 1,8 juta kilometer persegi, hampir setengah Eropa. Dan lebih dari 25.000 spesies tumbuhan hidup di dalamnya. Sekitar 60% diantaranya endemik, alias cuma ada di daratan ini saja. Di video kali ini, kita bakal bahas semuanya. Mulai dari hewan-hewannya, lingkungannya, sampai ke pertanyaan besar. Kalau daratan ini nggak pernah tenggelam, apa Indonesia bakal jadi kayak Afrika hari ini? Sundaland adalah wilayah biogeografi Asia Tenggara yang dulunya merupakan satu daratan besar. Terbentuk saat permukaan laut turun drastis pada zaman es terakhir, sekitar 110.000 hingga 11.600 tahun yang lalu, di akhir masa Pleistosen. Istilah Sundaland pertama kali digunakan oleh Van Bemmelen pada 1949. Kemudian diperkuat oleh ilmuwan lain seperti Cattili, Hamilton, dan Hudson. Wilayah ini dikelilingi zona tektonik aktif, ditandai dengan seringnya gempa, letusan gunung api, dan pergerakan lempeng yang intens. Sabuk pegunungan yang mengelilingi Sundaland terbentuk di pertemuan tiga lempeng besar dunia, lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Sabuk ini membentang dari Sumatera hingga Filipina, melewati Indonesia bagian timur. Ngomongin bagian timur Sundaland, terdapat batas alami yang terkenal, Garis Wallace. Kita udah bahas soal Garis Wallace di video sebelumnya. Kalau belum nonton, coba cek, biar lebih kebayang gimana batas ini memisahkan dunia Asia dan Australia. Garis Wallace bukan satu-satunya yang penting. Ada batas lain yang merubah segalanya. Perubahan waktu dan iklim. Selama The Last Ice Age, gletser beberapa kali maju dan mundur. Puncak pendinginan terjadi sekitar 21.000 tahun yang lalu, saat permukaan laut dunia turun lebih dari 100 meter. Inilah momen ketika Sundaland benar-benar muncul ke permukaan. Namun kondisi ini tidak berlangsung selamanya. Sekitar 15.000 tahun yang lalu, bumi mulai menghangat kembali dan permukaan laut perlahan naik. Tapi tiba-tiba, bumi mengalami masa dingin lagi. Periode singkat yang dikenal sebagai Younger Dryas. Younger Dryas bisa dibilang kayak rem tangan yang ditarik tiba-tiba di akhir zaman es. Penyebabnya, masih banyak perdebatan di kalangan ilmuwan. Tapi hipotesis paling kuat adalah runtuhnya lapisan es Amerika Utara atau Laurentide Ice Sheet, yang menghentikan sirkulasi arus laut hangat dan menyebabkan pendinginan mendadak. Bikin bumi ngadat sebentar sebelum akhirnya ngebut masuk ke zaman yang kita kenal sekarang, Holocene. Menariknya, beberapa teori alternatif mengaitkan peristiwa Younger Dryas dengan runtuhnya peradaban kuno. Bahkan ada yang percaya, inilah momen saat Atlantis tenggelam. Mitos atau fakta, kita bakal bahas lebih jauh nanti di bagian akhir. Sebelum tenggelam, Sundaland adalah rumah bagi lebih dari 25.000 spesies tumbuhan, termasuk ribuan pohon raksasa. Selama zaman es, hutan hujan Dipterocarpa mendominasi kawasan ini. Pohon-pohon Dipterocarpa adalah raksasa hutan tropis, tingginya bisa mencapai 70 meter. Mereka membentuk lapisan kanopi hutan dan jadi tulang punggung ekosistem. Menyimpan karbon, mengatur rumah satwa, sekaligus iklim mikro. Di beberapa bagian Sundaland, ada juga hutan pasir unik bernama Kerangas. Ini hutan yang tumbuh di tanah super miskin nutrisi, berpasir, dan asam. Mirip mie instan yang diseduh 3 kali, udah nggak ada gizinya, tapi tetap dipaksa dimakan. Banyak pohon tumbuh pendek. Tapi justru di tempat ekstrim kayak gini, banyak tumbuhan unik tumbuh subur. Ketika Sundaland perlahan tenggelam, semuanya berubah. Flora yang dulunya bisa menyebar bebas dari Sumatera ke Kalimantan, kini terisolasi oleh laut. Toh lain, bisa kita lihat di Kalimantan. Rumah bagi banyak spesies kantong semar atau Nepenthes. Populasi kantong semar yang dulu bisa menyebar bebas, kini terjebak di pulau-pulau kecil. Hasilnya, kantong semar malah berevolusi dan lahirlah spesies baru. Di Kalimantan saja, kita bisa temukan lebih dari 30 jenis Nepenthes, dengan bentuk, ukuran, dan warna yang beda-beda. Sundaland gak cuma jadi jembatan daratan untuk tumbuhan,
tapi juga buat hewan-hewan besar dari Asia. Saat daratan ini muncul, gajah purba, badak, harimau, bahkan tapir bisa berjalan kaki dari Asia daratan ke pulau-pulau yang sekarang terpisah laut. Mereka nggak berenang, mereka jalan. Makanya, banyak hewan khas Asia yang bisa kita temukan di Sumatera dan Kalimantan, tapi nggak di Sulawesi atau Papua. Karena Sulawesi dan Papua nggak pernah tersambung ke Asia lewat daratan. Disinilah pentingnya garis Wallace. Garis ini menandai batas geografis antara fauna Asia dan Australasia. Dan bentuk sebaran hewan modern kita hari ini, banyak yang masih dipengaruhi sama pergerakan kuno di masa Sundaland. Sundaland merupakan daratan yang menjadi panggung terakhir bagi raksasa-raksasa Asia, seperti Stegodon. Stegodon adalah kerabat jauh gajah modern. Tubuhnya besar, dengan gading panjang yang melengkung keluar ke samping. Mereka hidup di hutan tropis dan padang terbuka Sundaland, menjelajah daratan dari Sumatera hingga Kalimantan. Fosil Stegodon banyak ditemukan di lapisan tanah tua, bahkan di dasar-dasar sungai, menunjukkan bahwa mereka dulunya umum dan menyebar luas, seperti di Jawa Barat, di situs Citalang, tempat ditemukannya rahang lengkap dari masa Pliocene-Pleistosen. Di Matamenge, Flores, bahkan ditemukan sisa tulangnya berdampingan dengan alat batu, mengisyaratkan kemungkinan interaksi dengan manusia purba. Bang, kok bisa Stegodon ditemukan di Flores? Kan ada garis Wallace. Yap, pertanyaan bagus. Memang, Stegodon adalah hewan Asia, tapi jangan salah, dia itu perenang ulung. Kemungkinan besar mereka sampai ke pulau-pulau terpencil seperti Flores lewat cara berenang. Bayangin ya, zaman es permukaan laut turun drastis dan jarak antar pulau jadi jauh lebih pendek. Flores mungkin tetap dipisahkan laut dalam, tapi nggak sejauh sekarang. Dan Stegodon, ya, dia berenang dari satu pulau ke pulau lain, sedikit demi sedikit. Stegodon bukan satu-satunya bintang besar di panggung Sundaland. Ada juga pemangsa yang memburu mereka, yaitu harimau gua. Harimau ini diperkirakan merupakan subspesies kuno Panthera tigris, lebih besar dari harimau modern. Mereka memangsa hewan besar dan menjelajahi hutan dataran rendah Sundaland tanpa perlu menyeberangi laut. Salah satu fosil penting digali di dekat desa Ngandong. Beberapa sisa harimau Ngandong menunjukkan bahwa ukurannya bisa melebihi harimau zaman sekarang. Menurut Heltler dan Vollmer tahun 2007, seekor jantan besar bisa memiliki berat hingga 470 kg. Ada juga hewan yang hari ini nyaris punah, badak. Di Indonesia, ada dua jenis badak yang masih bertahan, badak Sumatera dan badak Jawa. Badak Sumatera yang bercula 2, populasinya diperkirakan tinggal sekitar 80 ekor. Sementara badak Jawa yang bercula 1, bahkan lebih langka, kurang dari 50 ekor di alam liar. Selama zaman es, badak-badak ini menyebar luas di seluruh daratan Sundaland. Mereka menjelajahi hutan dari Myanmar hingga Kalimantan, sebelum akhirnya terpisah oleh laut. Setelah Sundaland tenggelam, habitat mereka terpecah dan terus menyusut. Tekanan dari manusia modern, seperti perburuan dan perusakan hutan, mempercepat penurunan jumlah mereka. Tapi salah satu makhluk paling misterius dari masa Sundaland bukan gajah, bukan harimau, tapi kera raksasa setinggi hampir 3 meter, Gigantopithecus. Gigantopithecus blaki diperkirakan hidup di wilayah Asia Tenggara, termasuk bagian dari daratan Sundaland. Beratnya bisa mencapai 500 kg, 2 kali ukuran gorila modern. Dan ternyata, jejak primata terbesar ini juga ditemukan di Indonesia, tepatnya di Semedo, Jawa Tengah. Pada tahun 2015, tim peneliti yang dipimpin oleh Sofwan Norwidi dan koleganya menemukan spesimen gigi yang diduga milik Gigantopithecus, kera purba raksasa dengan tinggi lebih dari 2,5 meter dan berat hampir 500 kg. Pada saat Sundaland berupa daratan, manusia juga ikut ambil bagian. Sejak puluhan ribu tahun lalu, manusia purba seperti Homo erectus sudah menghuni wilayah ini. Manusia bisa berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain dengan mudah. Tapi ketika laut naik, mereka terjebak di pulau-pulau baru dan harus beradaptasi ulang. Inilah cikal bakal keanekaragaman budaya dan ras yang kita lihat hari ini di Indonesia. Pada abad keempat sebelum Masehi, filsuf Yunani Plato menulis tentang sebuah peradaban besar bernama Atlantis. Dalam bukunya Timaeus dan Critias,
Ia menggambarkan daratan luas yang makmur, lalu hilang dalam satu malam akibat bencana besar. Selama berabad-abad, banyak orang mencari di mana lokasi Atlantis sebenarnya. Dan menariknya, beberapa peneliti percaya jejak peradaban yang dimaksud mungkin bukan di Atlantik, melainkan di Asia Tenggara, yaitu Sundaland. Sampai hari ini, sebagian besar Sundaland masih tersembunyi di bawah Laut Jawa, Selat Karimata, dan sekitarnya. Wilayah yang belum banyak dijelajahi, apalagi digali secara arkeologis. Dan ini memunculkan pertanyaan, apa yang sebenarnya tenggelam bersama daratan ini? Beberapa hipotesis liar bahkan mengaitkannya dengan peradaban prasejarah yang punah di akhir zaman es. Tepatnya saat Younger Dryas, masa bumi mendadak membeku lagi sebelum masuk ke zaman kita sekarang. Dan dari semua teka-teki yang muncul, satu tempat jadi sorotan utama, Gunung Padang. Gunung Padang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Di permukaannya terlihat seperti bukit dengan susunan batu kolom andesit yang membentuk teras-teras. Gunung Padang jadi menarik karena bukan cuma bukit biasa, tapi diduga sebagai situs megalitik tertua di dunia. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai piramida tertua di muka bumi. Tentu klaim ini masih kontroversial. Banyak arkeolog menilai bukti yang ada belum cukup kuat. Tapi satu hal yang jelas, Asia Tenggara, terutama Indonesia, menyimpan lapisan sejarah yang belum seluruhnya terungkap. Dan mungkin sebagian jawabannya terkubur di bawah tanah dan laut. The island of Java wasn't an island. It was the southernmost part of a vast Southeast Asian continent, a continent that geologists call Sundaland. Balik lagi ke pertanyaan besar di awal, kalau Sundaland nggak pernah tenggelam, apakah Indonesia bisa jadi kayak Afrika hari ini? Secara ekologis, mungkin iya. Sundaland dulunya adalah daratan luas dengan keanekaragaman hayati luar biasa. Hewan-hewan besar menjelajah bebas, tumbuhan menyebar tanpa batas, dan manusia purba hidup berdampingan dengan raksasa hutan. Bukan tidak mungkin, jika daratan ini tetap ada, Indonesia bisa berkembang jadi pusat evolusi megafauna dan peradaban tropis layaknya Afrika. Tapi kenyataan berkata lain. Laut naik, daratan terpecah, dan sejarah pun berubah arah. Yang tersisa sekarang hanyalah pulau-pulau, jejak-jejak fosil, dan misteri yang masih menunggu untuk dipecahkan. Sundaland mungkin sudah tenggelam ribuan tahun yang lalu, tapi jejaknya masih ada. Tugas kita hari ini bukan lagi mencari daratan yang hilang, tapi menjaga apa yang tersisa.